Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan agen kecerdasan buatan, yaitu robot pemotong rambut otomatis. Kelompok 4 terdiri dari 5 anggota, yaitu saya, Wendy, 1907 10376. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alvaris Yusi Tandilal dengan NPM 190710388. Nama saya Agung, NPM 9726. Oke, perkenalkan nama saya Nanto Basopata, NPM 1907104040. Perkenalkan, saya Mauritia Simona Biblia, NPM 1907100438. Sebelum masuk dalam pokok bahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu agen. Dalam kecerdasan buatan, intelijen agen adalah sebuah entitas otonom yang mengamati dan bertindak atas lingkungan dan mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan, yaitu rasional. Intelijen agen juga dapat belajar atau menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Russell dan Norvig pada tahun 2013, mengartikan sebagai rational agen yaitu mengerjakan segala sesuatu hal dengan benar. Agen intelijen menurut Nikola Kasabov, agen harus menunjukkan karakteristik sebagai berikut: mengakomodasi pemecahan masalah baru, aturan bertahap, beradaptasi online dan real time, mampu menganalisis sendiri dalam hal perilaku, kesalahan, dan kesuksesan, belajar dan meningkatkan melalui interaksi dengan lingkungan, belajar dengan cepat dari sejumlah besar data, memiliki penyimpanan memori berbasis contoh dan kapasitas pengambilan, memiliki parameter untuk mewakili umur pendek dan jangka panjang memori. Latar belakang, YouTuber Son of Stop Made Here menciptakan robot yang bisa berperan sebagai tukang cukur. Ide itu berawal dari pandemi virus corona yang membuatnya berpikir 2 kali untuk ke tukang cukur rambut maupun salon. Dalam berinovasi, ia harus berpikir keras untuk membuat lengan robot presisi dalam melakukan gerakan memotong rambut. Pasalnya, salah sedikit saja dalam pengaturan, kepalanya bakal terkena gunting di lengan robot. Seperti yang Sen tunjukkan dalam video, proses pemotongan rambut melibatkan pemisahan gumpalan. Selama ini, para tukang cukur banyak menyisir untuk benar-benar bisa mendapatkan gumpalan rambut yang tepat. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Masih mengenai latar belakang penciptaan robot ini. Pada saat proses pembuatan robot ini, masih banyak kendala yang dihadapi. Antara lain dengan robot yang masih kaku saat memegang alat cukur ataupun gunting. Sehingga pada saat proses pemotongan rambut belum berjalan seperti yang diharapkan. Menurut laporan Ubergismo, bagian tersebut merupakan bagian yang paling rumit untuk diajarkan kepada robot. Shen pun akhirnya memilih untuk mengandalkan ruang hampa udara. Ia juga membuat sebuah aplikasi di iPad yang memungkinkan untuk orang-orang memilih gaya rambut sesuai keinginan mereka. Robot itu bahkan bisa mengobrol dengannya. Dan seperti yang diharapkan, tukang cukur atau penata rambut yang bekerja di pangkas rambut, salon-salon, atau di barbershop. Shen percaya bahwa robot tukang cukur buatannya ini memiliki banyak potensi. Kemungkinan mesin jenis ini tidak terbatas dengan hal yang paling menarik. Ia tidak kesulitan melakukan pemotongan rambut
seperti halnya tukang cukur. Meski demikian, banyak orang yang masih meragukan kemampuan robot ini. Mereka beranggapan bahwa robot tersebut berpotensi untuk melukai orang-orang. Oke, selanjutnya itu PEIS. PEIS adalah sesuatu yang kita gunakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam proses perancangan sebuah agen. Nah, PEIS ini merupakan singkatan dari Performance, Measure, Environment, Actuators, and Sensor. Nah, karena kelompok kami memilih robot yang berperan sebagai tukang cukur sebagai agen, maka pada kesempatan ini kita akan mengidentifikasi masalah robot sebagai tukang cukur ini berdasarkan unsur-unsur PEIS. Nah, unsur PEIS yang pertama itu Performance Measure. Performance Measure ini merupakan komponen-komponen yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan. Nah, dari robot tukang cukur itu yang kami pilih, tingkat keberhasilannya itu diukur dari kemiripan hasil potongan rambut dengan model yang dipilih oleh pelanggan sebelum melakukan pencukuran rambut. Nah, tolak ukur keberhasilan yang kedua itu kerapihan hasil potongan rambut. Nah, unsur kedua dari PEIS ini adalah environment. Environment yang dimaksud adalah kondisi yang dapat memengaruhi sekitar agen. Nah, hal-hal yang mempengaruhi di sekitar robot pencukur ini antara lain pelanggan dan keadaan di tempat cukur tersebut. Nah, unsur yang ketiga itu actuators. Actuators ini maksudnya kemampuan yang dapat agen itu lakukan. Nah, dari robot tukang cukur itu kelebihannya adalah dia memiliki layar display untuk yang gunanya untuk menampilkan model-model rambut, juga gunting dan lengan yang menyerupai lengan manusia yang digunakan untuk memotong rambut. Nah, unsur yang terakhir itu sensor. Sensor maksudnya hal-hal apa saja yang dapat diinputkan oleh agen. Nah, pada robot pencuri ini hal-hal yang dapat diinputkan yaitu data bentuk kepala melalui scan dan juga touchscreen dan juga pilihan rambut yang dipilih oleh pelanggan melalui touchscreen. Berikutnya, arsitektur agen. Arsitektur agen dalam ilmu komputer adalah cetak biru untuk agen perangkat lunak dan sistem kontrol cerdas yang menggambarkan pengaturan komponen. Arsitektur yang diterapkan oleh agen cerdas disebut sebagai arsitektur kognitif. Arsitektur kognitif mengacu pada teori tentang struktur pikiran manusia dan instansiasi komputasi dari teori semacam itu yang digunakan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI dan ilmu kognitif komputasi. Salah satu tujuan utama arsitektur kognitif adalah meringkas berbagai hasil psikologi kognitif dalam model komputer yang komprehensif. Namun, hasil perlu diformalkan sejauh mereka dapat menjadi dasar program komputer. Pada bagian arsitektur agen, pemotong rambut otomatis ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, belief. Belief memiliki pengetahuan tentang bentuk kepala seseorang, bentuk rambut orang tersebut secara keseluruhan, dan teknik-teknik dari pemotongan rambut yang sesuai untuk model yang dipilih. Yang kedua, desire. Alat akan memotong rambut seseorang dengan ketentuan model yang dipilih. Yang ketiga, intention. Alat akan memeriksa dan membuat kesimpulan untuk cara pemotongan rambut untuk mencapai ketentuan model rambut yang diinginkan dengan menggunakan cara terbaik. Lalu, yang selanjutnya, jenis agent. Jenis agent yang digunakan adalah goal-based agent. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan
Apa itu goal-based agent? Sesuai dengan namanya, maka agent ini bekerja berdasarkan goal atau tujuan yang harus dicapai. Maka pada goal-based agent ini nantinya suatu agent harus benar-benar sudah terinput informasi tentang apa kebenaran untuk tujuannya dan keadaan yang ingin dicapai oleh agent tersebut. Dengan demikian, agent akan bekerja dengan sempurna hingga mencapai tujuannya atau goals-nya. Pada kasus robot pemotong rambut ini, goals yang akan dicapai adalah model rambut yang nantinya diinginkan oleh pengguna. Agent ini nantinya akan mencari apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika pengguna menginginkan model rambut seperti ini. Karena setiap model rambut memiliki metode yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.